Ada apa ini? Pada tanggal 14 Agustus 1945, para kaum muda mengadakan rapat di Jakarta. Dalam rapat ini, Sultan Syahrir mengemukakan bahwa dia mendapat informasi tentang menyerahnya Jepang pada Sekutu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya telah mendapatkan berita gembira bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Saya mendengar berita ini dari luar negeri. Maka telah terjadi kekosongan di Indonesia. Sungguh kabar gembira yang Anda katakan tadi. Tapi apa itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas. Jadi sekarang Jepang sudah tidak menguasai negeri kita lagi, karena telah menyerah kepada Sekutu. Sedangkan Sekutu tidak menguasai Indonesia. Baik, saya mengerti. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan ini? Bagaimana jika kita meminta pada Bung Karno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju dengan itu karena ini memang waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau kalian semua setuju, mari kita ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Rapat pun diakhiri dan mereka pergi ke rumah Soekarno dengan maksud memberitahu Soekarno akan keinginan para kaum muda ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apa ada Bung Karno di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Oh, ada Bapak ada di dalam. Memang ada keperluan apa ya? Begini Bu, ada hal yang ingin kami bicarakan. Oh, kalau begitu silakan masuk. Para kaum muda pun bertemu dengan Soekarno. Kami mendapatkan kabar bahwa Jepang telah menyerah pada Sekutu, jadi otomatis terjadi kekosongan pada kekuasaan di Indonesia. Benar. Ya, itu benar. Kami datang ke sini untuk meminta segera dilaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Silakan membaca beberapa partikel. Tidak bisa, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Karena ini merupakan waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apakah kalian tidak memikirkan bahaya yang terjadi jika kita memproklamasikan Indonesia kembali? Jepang bisa menyerang kita. Justru itu, sekarang Jepang bukan penguasa Indonesia lagi. Untuk apa kita menyanyiakan kesempatan ini? Ini saja, setelah saya bicarakan dengan seluruh anggota. Saya tidak berharap Anda mengikuti rapat PPKI, karena saya takut Jepang mengetahui tentang rencana ini dan menghalangi Indonesia merdeka. Tapi PPKI berperan penting untuk kemerdekaan ini. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Pada malam harinya, pukul 12 malam menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para kaum muda kembali mengadakan rapat di Cikini dan merencanakan untuk mengasihkan Soekarno bersama Muhammad Hatta. Sekarang apa yang harus kita lakukan sedangkan para kaum tua enggan untuk mengikuti keinginan kita? Bagaimana kalau kita mengasingkan Bung Karno dan Muhammad Hatta keluar Jakarta agar terbebas dari pengaruh Jepang? Tapi kemana ya? Bagaimana jika kita ke Rengas Dengklok? Di sana keamanannya sudah terjamin. Iya, bagus, saya setuju dengan itu. Para kaum muda lalu pergi ke rumah Soekarno untuk mengajaknya dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mencari kamu Mas ya? Iya betul. Iya Bu, kebetulan sekali. Sebentar ya, masih ada di luar. Iya. Ada apa datang malam-malam gini? Sebelumnya mohon maaf lagi, kami mengganggu istirahat kalian. Kami diutus membawa kalian berdua keluar kota. Mau kemana? Kerawang. Kalau kami tidak mau, Maaf Tuan, ini bukan saatnya untuk berdebat, ini sangat penting. baiklah kalau begitu. Bentar, saya ingin berpamitan dulu.
Bu, Ya, saya mau keluar kota dulu. bolehkah saya ikut? Saya merasa akan terjadi sesuatu yang tidak enak kepada Kang Mas. Ya, boleh. Maaf Tuan, apakah sudah selesai? Kita harus cepat pergi. Ya, mari. Mereka pun pergi ke Rengas Dengklok. Mereka tiba di sebuah rumah. Di sana Bung Karno dan Mohatta terus didesak dengan cara kasar. Mereka didesak oleh kaum muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ada apa ini? Bukan waktu apa lagi. Ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Oh, saya tidak bisa. Tidak bisa bagaimana? Udah lihat bapak-bapakan, tidak ada yang cari lebih halus daripada itu. Dengar Bu, kami ingin Indonesia merdeka. Ya saya tahu itu, tapi kalian tidak bisa pikirkan kembali dengan kepala dingin. Kalau kalian mengandalkan emosi, itu tidak akan berhasil. Akhirnya Fatmawati berhasil membujuk para kaum muda untuk menyelesaikannya secara baik-baik. Bagaimana jika kita mendengar secara baik-baik? Baiklah. Bagaimana, Bung? Baiklah, saya akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo pun pergi ke ruang makan untuk menulis naskah proklamasi, sedangkan yang lainnya menunggu mereka selesai. Akhirnya, naskah proklamasi pun selesai dibuat. Nah, proklamasi ini sudah saya tulis. Di mana proklamasinya akan dibacakan? Di lapangan di Kadar. Tidak, di sana kamarnya sangat tidak terjangkau. Maaf, boleh saya mengusulkan? Bagaimana kalau di rumah saya? Boleh juga. Ya, saya setuju. Akhirnya, proklamasi pun sepakat untuk dibacakan di rumah Insinyur Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari, semuanya bersiap-siap. Fatmawati pun menjahitkan bendera merah putih, dan mereka semua mempersiapkan pengibaran bendera pula. Soekarno pun membacakan pidatonya sebentar dan membacakan naskah proklamasi. Suhud dan Latif pun mengibarkan bendera merah putih yang diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman.